Kurang lebih 6 bulan lagi Piala Asia akan segera berlangsung, di mana sebanyak 24 tim akan berlomba untuk menjadi yang terbaik di tanah Asia. Salah satu tim itu adalah Indonesia, yang akhirnya kembali berpartisipasi setelah terakhir terjadi tahun 2007 lalu. Meski berada di ranking FIFA terendah dibandingkan dengan peserta lain, namun skuad Garuda tak gentar dan siap memberikan kejutan. Kejutan yang bisa membuat Indonesia memecahkan rekor di Piala Asia nanti. Dan untuk itu, inilah peluang Indonesia dalam ajang Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan. Pada ajang Piala Asia 2023, Indonesia tentunya bukanlah negara yang diunggulkan. Bagaimana tidak? Karena untuk lolos ke babak putaran final, mereka harus berjuang terlebih dahulu melalui babak playoff. Pada babak ini, untungnya Indonesia mampu mengalahkan Taiwan lewat pertandingan 2 leg dengan agregat 5-1. Hal yang membuat Indonesia lolos ke babak putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Siapa kita? Siapa kita? Sebuah pergerakan kata-kata kita dalam doa baru saja kita. Seperti yang saya katakan, pemuda kelahiran seorang besar dibutuhkan top. Ini dan sekarang bermain di persebaya. Setelah lolos putaran ketiga, Indonesia kemudian dimasukkan ke grup A dan bergabung dengan negara-negara seperti Kuwait, Yordania, dan Nepal. Untuk lolos ke Piala Asia, skuad Garuda harus menjadi juara grup. Kalau misalnya gagal, peluang lolos tetap ada. Dengan catatan, Indonesia harus menjadi runner-up terbaik dibandingkan dengan negara yang berada di grup lain. Setelah melalui perjuangan yang sangat berat, Indonesia akhirnya lolos ke putaran final Piala Asia. Hasil itu didapatkan setelah mereka mampu meraih 2 kemenangan dari 3 laga yang dijalani. Kemenangan itu didapatkan saat melawan Kuwait dan Nepal. Kemenangan yang membuat Indonesia menjadi salah satu runner-up terbaik. Siapa kita? Siapa kita? Dan Japret! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! 3 gol, 1. Japret! Siapa kita? Setelah dipastikan lolos, semua penasaran dengan peluang Indonesia di Piala Asia nanti. Apalagi mereka berada di grup yang cukup berat, yakni bersama negara seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Secara kualitas, Indonesia tentunya berada di bawah dengan negara-negara yang disebutkan tadi. Namun hal itu tidak membuat Sintayong gentar, dan dirinya berjanji akan memberikan kejutan di Piala Asia nanti. Mengumpulkan skuad terbaik. Salah satu cara agar Indonesia tampil mengejutkan adalah dengan mengumpulkan para pemain terbaik. Pemain-pemain itu ada yang berasal dari liga lokal dan liga luar. Selain itu, Sintayong dan PSSI saat ini juga tengah mengusahakan untuk mencari pemain keturunan yang lain untuk coba ditawari bergabung dengan timnas. Salah satunya adalah Ilyas Al-Haf, pemain yang musim lalu mengantarkan timnya promosi ke Eredivisie. Indonesia sudah tidak bisa dianggap remeh. Seperti yang dikatakan tadi, Indonesia adalah negara dengan ranking terendah di Piala Asia. Namun hal itu tak serta-merta membuat timnas menjadi negara yang bisa diremehkan. Karena seiring perkembangan waktu,
Permainan dari Indonesia terus menunjukkan peningkatan, seperti yang mereka tunjukkan pada FIFA Matchday lalu saat berhasil menahan imbang Palestina dan hanya kalah 2-0 dari Argentina. Kesempatan lolos ke babak 16 besar semakin tinggi. Pada tahun 2014, AFC memutuskan untuk menambah jumlah peserta di Piala Asia menjadi 24 peserta. Jumlah itu juga membuat AFC mau tidak mau mengubah format tentang siapa tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Dalam format terbaru nanti, Indonesia memiliki kesempatan lolos yang cukup besar. Ya, selain juara grup dan runner-up, peringkat 3 terbaik juga memiliki kesempatan untuk lolos ke babak gugur. Namun peringkat 3 terbaik hanya diambil 4 negara dari 6 grup yang tersisa. Sehingga jika ingin lolos dari babak grup, setidaknya Indonesia harus menjadi peringkat 3 terbaik dari negara yang lain. Jadi itulah peluang Indonesia untuk menjadi kuda hitam di ajang Piala Asia nanti. Mari kita tunggu saja dan doakan agar skuad Garuda mampu terbang tinggi di ajang 4 tahunan tersebut.